Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Bindoman, Bina Doa dan Firman, baik yang ada di Catholic Center juga yang ada di Zoom. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang selalu setia mengikuti acara Bindoman pada pagi hari ini. Kita dilayani oleh pembawa firman John Erwin dari BPK Keuskupan Surabaya. Saya mau menyapa teman-teman yang ada di Zoom, Cik Gwen yang paling setia, Cik Bwe, halo Cik Lili, Pak Adi, Bu Hani, siapa lagi ya, gak kelihatan, Bu Yulio, ya banyak teman-teman yang lain yang sudah setia. Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Kita akan membuka acara pagi hari ini bersama dengan tim pujian Cik Mega dan Pak Utomo, dengan Paulus sebagai organis. Terima kasih. Shalom Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Catholic Center maupun yang ada di Zoom. Ya, selamat Paskah. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kembali Tuhan boleh mengundang setiap kita. Saya percaya kita semua adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Maka kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Mari saya undang Ibu Bapak untuk boleh bangkit berdiri, karena Tuhan mau bagi kita, mau mati supaya kita boleh diselamatkan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Masa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Mari kita mau katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan. Katakan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Yes, semua katakan, Dia sungguh baik, sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Amin. Kita sungguh bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia mati buat kita, Dia bangkit untuk selamatkan hidup kita. Mari sekali lagi kita mau katakan, Dia mati bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku, penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kesenanganku. Yes, semua katakan, Dia sungguh baik. Kita boleh lambaikan tangan kita, sebab Tuhan sungguh baik. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yes, Tuhan bergerak. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan. Katakan, Dia kekuatanku, kekuatanku. Yes, Dia penuhi hatiku.
Tuhanku. Oh ya, semua katakan, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi siapa? Bagiku. Yes. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yes, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Yesus, Dia baik bagiku. Yes, Yesus, Yesus, Dia baik bagimu. Berikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memberikan dirimu buat setiap kami. Engkau mati bagi kami, supaya kami boleh hidup, supaya kami boleh diselamatkan. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh semakin merasakan betapa kasih-Mu begitu besar atas kami. Betapa pengorbanan-Mu yang tanpa batas untuk setiap kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami lebih menyadari akan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan kami apapun, Engkau selalu pegang tangan kami. Bahkan Engkau selalu memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh bersyukur kepadamu. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami berikan hidup kami seluruhnya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, pimpin setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini, untuk kami sungguh-sungguh boleh berjumpa dengan kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami naikkan segala doa, pujian, syukur kami ini hanya di dalam satu nama yang kudus dan penuh kuasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang berkuasa bersama Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Hanya bagi Yesus pujian, syukur dan hormat kita, sebab Dia sungguh Allah yang mencintai saudara dan saya. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Inilah syukur kami Tuhan. Ya Yesus, amati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, damai di dalam hidupku. Hanya bagi Dia, ini sembah kami Tuhan. Hanya Dia segalanya bagiku.
kasihku sampai selamanya. Bagi Dia Pujian, hormat serta syukur untuk selama-lamanya Tuhan. Hanya Yesus, ya Yesus, nama bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Hanya bagimu Tuhan. Inilah pujian syukur kami, sebab kami tak bisa membalas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya yang damai di dalam hidupku. Baginya sembahku. Inilah pujian kami Tuhan. Bagi Dia segala pujianku Tuhan, serta syukur kekal selamanya. Hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur kekal sampai selamanya. selamanya. Hanya bagi Yesus. Dia pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya undang Anda untuk boleh berdiri. Kita mau nyatakan sama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sampai selamanya. hanya bagimu Tuhan. Bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sampai selamanya. Oh, hanya bagi Dia. Dia segala pujian, hormat serta syukur Selama-lamanya, 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 oh selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dia sungguh Allah yang luar biasa. Dia Tuhan yang mencintai kita. Mari kita boleh naikkan syukur kita. Oh, Engkau mati bagiku Tuhan. Engkau berikan kasih-Mu bagiku. Terima kasih. Pengorbanan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Kau sungguh luar biasa bagiku. Kau selamatkan jiwaku.
memberikan hidup yang baru bagiku. Terima kasih. Sungguh Tuhan, kami tak akan pernah berhenti untuk bersyukur kepadamu. Kami tak akan pernah berhenti untuk menyatakan terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat segala kebaikanmu di dalam hidup kami, buat segala pengorbananmu. Engkau mati bagi kami Tuhan. Engkau rela untuk mati di atas kayu salib bagi kami, untuk menyelamatkan kami. Dan kami percaya kemenangan itu sudah Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Yes Lord, ku yakin Kau hadir di sini. Yes, kami sungguh merasakan Tuhan, Engkau hadir, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya ada di dalam-Mu. Yesus, hanya Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Segalanya, mari nyatakan sama-sama, kami yakin, ku yakin di sini, ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Buat kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa-Mu Tuhan menaungi setiap kami, kuasa yang tak terbatas. Mari kita boleh angkat tangan kita. Kita tanda percaya pada Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasa, yes Lord, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ku yakin Kau bahkan Engkau sediakan kemenangan bagi setiap kami. Terjadi di sini kemenangan, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Oh, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah kami. Kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu membebaskan, kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan sakitku, melepaskan bebanku. Yesus, ku sembah Engkau. Oh,
kemenangan Kau sediakan bagiku. Oh, yes, Lord. Haleluya, haleluya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, maka pada siang hari ini kami berkata, Kau tetap baik. Terlebih untuk cinta-Mu yang besar, Kau wafat bagi kami, tapi kini kami boleh mengalami kemenangan yang sejati Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersekutu bersama, baik di tempat ini maupun di Zoom. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, dan firman pada pagi hari ini sungguh-sungguh boleh memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, mari Allah Roh Kudus berkaryalah sebebas-bebasnya dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Baik, bapaknya cuman berempat. Betul ya, berempat ya. Kita berempat. Oh, berlima sama yang di dalam itu. Baik, Bapak Ibu, saya panggil Bapak Ibu atau enggak ini ya? Tetap Bapak Ibu ya, ada orangnya ya. Itu kan bukan banji ya, betul? Baik. Kenalkan, nama saya Erwin, saya dari Paroki Marinus Yohanes. Ada yang dari Paroki Marinus Yohanes? Nah, nanti saya cerita orang-orang Marinus Bapak Ibu ya. Semoga dua orang ini tidak termasuk gitu ya. Nanti ada ceritanya. Baik Bapak Ibu, saya dikasih tema, bukan kasih tema, saya sendiri yang pilih tema tentang Rise Up. Karena masa-masa ini adalah masa Paskah. Dan saya ucapkan selamat Paskah ya. Barusan minggu kemarin kita, hari Minggu 2 hari yang lalu ya, kita merayakan Paskah. Baik Bapak Ibu, saya tidak siapkan PPT memang sengaja karena saya pengen saat ini kita ini sharing ya. Saya sharing. Jadi firman ini nanti saya tidak terlalu banyak pengajaran yang wow, enggak. Saya banyak sharing, banyak cerita pengalaman iman saya. Ya, nanti Bapak Ibu kalau mau cerita juga boleh, kita diskusi saja. Baik, Bapak Ibu, saya 2019 itu punya pengalaman iman yang sangat menarik, dan itu saya seperti dikaploki gitu. Ya, 2019 saya ingat masa-masa Paskah, cuman minggu keberapa saya lupa. Paskah itu kan ada sampai minggu ke-7 kan? Nah, minggu keberapa saya lupa, tapi itu masih masa Paskah. Terus kemudian saya pelayanan di Keuskupan Maumere. Maumere itu di Nusa Tenggara Timur, di Flores sana. Nah, pada saat saya pelayanan di Maumere, pada saat itu saya tinggal bersama dengan Bapak Uskup dan makan siang. Saya bersama dengan Uskup Emeritus waktu itu, Monsinyur Kerubim. Jadi Monsinyur Kerubim ini umurnya sudah 80 tahun lebih. Dia adalah Uskup Emeritus dari Keuskupan Maumere. Nah, pada siang hari itu Bapak Ibu kami makan bersama. Saya dengan Monsinyur Emeritus tadi, dengan satu teman saya dan satu orang Romo di sana. Kami makan siang berempat. Terus kemudian dapat kuliah gratis. Nah, Monsinyur Kerubim tanya sama saya begini. Tanya kami bertiga sih, sama Romonya, sama saya, bersama teman saya 2 orang. Arti Paskah buat kamu apa? Semua ditanyai Bapak Ibu. Saat Romo-Romo ini ditakoni kabeh, arti Paskah buat kamu apa gitu ya. Ini kayak ujian skripsi atau bagaimana, saya tidak ngerti. Bapak Ibu semua itu jawabannya bagus-bagus. Romo ini jawabnya keren gitu ya, teman saya juga keren. Saya isin jawabannya elek, betul? Wah, saya mulai menunjukkan kepintaran saya. Ngomong sing dukur-dukur Bapak Ibu. Ngomong, oh Paskah itu begini Monsinyur, wah pengen ketok pinter, dikat kata pengen ketok pinter. Monsinyur cuma mantuk-mantuk begini. Nah, karena umur 80 tahun saya tidak ngerti, iki
krungu tangga aku nggak ngerti, mantu ini ngerti apa enggak saya juga nggak ngerti. Tapi ada satu pertanyaan, dia ngomong begini, pertanyaan saya sangat sederhana. Paskahmu 2019, waktu itu kan 2019 ya sebelum pandemi, dengan 2018, dengan 2017, apa bedanya? Langsung sak romo-romone mingkem Bapak Ibu, gak iso jawab. Tadi yang jawabannya muluk-muluk tadi itu ndak ada gunanya. Monsinyur Kerubin cuman ngomong sepatah kata itu aja. Dia ngomong begini, kalau Paskahmu 2019 dengan 2018 ndak ada bedanya. Kamu tidak mengalami Paskah. Saya iya ya, tak pikir-pikir lagi. Iya ya, bedanya apa ya? 2018 dengan 2019 dengan itu bedanya apa? Saya enggak ngerti Bapak Ibu. Terus terang aja saya enggak ngerti. Gitu ya. Saya enggak ngerti. Yang saya tahu pada saat saya Paskah hari suci, mulai dari pekan suci, mulai dari malah dari prapaskah gitu ya, mulai Rabu Abu, mulai masuk masa puasa pantang, terus kemudian kami masuk pekan suci, Minggu Palma sampai Sabtu, hari Minggu merayakan Paskah, ya sudah begitu urut-urutannya saya hafal gitu. Kamis suci nanti ada pembasuhan kaki, Jumat Agung nanti ada apa, semua saya hafal Bapak Ibu. Tetapi kalau ditanya bedanya apa, perasaan ya sama saja Bapak Ibu. Nah pertanyaan yang sama sekarang saya tanyakan kepada Anda, apa bedamu, apa bedanya Paskah Anda dan saya 2023 dengan 2022? Apa bedanya dengan 2021? Anda bisa jawab? Podo ae Pak Erwin, apa? Naik misa rame, macet jalane, apalagi sekarang hujan. Betul? Bapak Ibu, mohon maaf, kata-kata yang sama dari Monsinyur Kerubim saya katakan. Kalau Paskahmu 2023, tidak ada bedanya dengan 2022. Tidak ada bedanya dengan 2021. Bapak Ibu ke gereja hanya perayaan biasa. Berani mengamini enggak? Berani mengamini? Tak wani, menang kabeh. Oke, Bapak Ibu gini loh, artinya begini, waktu itu saya betul-betul seperti dikaploki Bapak Ibu. Nggak usah bangga dengan cap pelayanan Anda dan saya. Nggak usah bangga, aku ini pengurus gereja, pengurus Bunda Kudus misalkan begitu ya. Saya ini aktivis paroki, saya ini anggota BGKP, bahkan level pelayanan saya sudah di awan-awan sana. Melayani para malaikat katanya, enggak tahu saya benar apa enggak. Enggak usah begitu Bapak Ibu. Pelayanan Anda dan saya itu enggak ada artinya kalau enggak ada bedanya. Artinya hari demi hari, Paskah tahun ini dengan Paskah nanti 2024, Anda dan saya itu harus berbeda. Amin. Pertanyaannya, ayo apa bedamu hari ini Bapak Ibu? Nah, sejak pada saat itu Bapak Ibu, saya mulai ambil satu niat. Setiap kali tahun baru Januari masuk itu, Januari atau Januari. Saya itu mulai sejak ketemu dengan Monsinyur tadi itu, saya membuat satu perubahan. Enggak usah akeh-akeh Bapak Ibu, enggak usah ngomong 10 kaken. Saya enggak yakin Anda dan saya mampu kok. Situ ae. Nah, sejak pada saat itu saya mulai belajar, ambil satu komitmen baru setiap tahun dan itu dijalani. Sejak saat itu Bapak Ibu, saya ambil satu komitmen baru. Apa itu? Saya mau, ini saya ya, enggak tahu kalau Bapak Ibu, silakan pilih sendiri, saya enggak tahu, terserah ya. Saya waktu itu berkomitmen mulai sekarang saya akan rajin berdoa rosario. Dan itu saya jalani. Kecuali nek betul-betul ngantuk, wegel sampai barusan saya ngomong sama si Vera ini. Saya tuweler betul waktu Kamis pekan suci ini ya. Sampai hari Sabtu malam itu saya enggak berdoa rosario Bapak Ibu. Tapi hari-hari saya belajar untuk berdoa rosario. Singkat kata, 2023 apa yang saya mau belajar Bapak Ibu? 2023 saya janji sama Tuhan begini. Tuhan, 2023 ini aku janji. Apa itu? Aku mau serahkan hakku kepadamu sepenuh-penuhnya. Itu janji saya. Bapak Ibu, saya ini adalah karakter orang yang enggak gampang menerima segala sesuatu dengan lega. Nek ada orang yang nyakiti saya, ada orang yang membuat saya jengkel, membuat saya marah, saya ini rasanya tidak bales itu tidak enak gitu. Minimal misui,
Loh, ya apa? Hati-hati aja gare aku, Bapak Ibu ya. Iso tak misui. Bapak Ibu, saya ini paling jengkel gitu. Kalau ada orang yang garai saya terus kemudian saya tidak bisa balas atau ngotot gitu, saya ini pegel, Bapak Ibu. Saya tahu ini tidak baik gitu. Saya mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan mulai sekarang tahun 2023 saya belajar Tuhan, saya serahkan hakku kepadamu. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya baca satu firman ngomong begini. Anda pernah tahu enggak firman ini? Roma 12 ayat 19 ngomong begini. Saya bukakan aja ya. Roma 12 ayat 19 ngomong begini. Ini jadi rema dalam hidup saya Bapak Ibu, yang membuat saya kemudian memutuskan. Nah, saudara-saudaraku kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak Ibu, sejak saat itu, sejak tahun 2023 Januari saya belajar begini. Tuhan, apapun yang terjadi, aku belajar untuk tidak lagi menuntut hakku. Aku serahkan semuanya hakku padamu, termasuk pekerjaanku, pelayananku, semuanya. Saya belajar tidak ngamuk Bapak Ibu. Saya belajar tidak sakit hati. Saya belajar tidak jengkel. Digarai orang, ya wis karepmu. Saya belajar untuk itu Bapak Ibu. Gampang enggak? Enggak gampang. Ini belum firman loh ya. Ini cerita Bapak Ibu, belum firman, belum masuk ke tema rise up ya. Saya punya satu pengalaman yang enggak enak. Kenapa kok saya ambil satu komitmen ini Bapak Ibu? Saya punya satu pengalaman yang bagi saya itu malu banget. Suatu hari saya pelayanan di sebuah PD, saya enggak ngomong PD-nya mana, di barat Bapak Ibu. Anda kan tahu naik ke barat itu, rumah saya di Kenjeran. Anda bayangkan rumah saya di Kenjeran kalau pergi ke barat sana, itu minimal 1,5 jam tidak macet Bapak Ibu. Ya, apalagi pada saat itu hujan. Saya naik mobil terus mari gitu moro-moro di daerah Majenjung kono. Ya, ana mobil sakarepe dhewe motong wut gini. Saya ini wis gruwegetan, iki wis telat, wis pepet, waktu ini sudah 6:30 lebih, sik sampai Majenjung kono, momor disualip dipepet begini Bapak Ibu. Wah, saya mau wangkel Bapak Ibu. Enggak terima, tak balik pepet lagi. Sret. Dek nggone stopane cedek Duku Kupang itu lah ndak salah itu ya, ada berstopan berhenti nih. Saya persis jejer berhenti nih. Tak buka kocone Bapak. Kocos tak buka. Tak turono. Dek yang buka kocone. Tak pisui. Ngamuk. Saya ngamuk Bapak Ibu. Loh, ini mau bawa firman loh ya. Ini mau bawa firman, saya iso ngamuk itu. Oke? Terus mari gitu, saya jalan. Jalan itu motor dingetutno saya, tak pikir gak terima mobil iki. Ternyata tak pikir ngetutno masuk di tempat PD yang sama loh, gak kurang ajar itu. Ya apa itu Bapak Ibu? Mobilnya itu parkir di gereja yang sama di mana saya bawa firman. Saya masih tidak ngerti, tak pikir iki umat biasa, tak ya apa, tak apa. Nggak tahu nih Bapak Ibu, lah kok mlebu nang aula. Saya langsung ngomong iki yo apa pembicarane misui, mari misui. Sekarang umatnya ada di situ. Anda kalau jadi saya bagaimana? Lah dadi bingung kabeh iki mari miso, mari ngamuk, terus kemudian orang yang diamuk ya ada di sini Bapak Ibu. Waduh Tuhan ini kok kayak ini cerita nyata Bapak Ibu. Dari situ saya belajar, wis Tuhan, ampun Tuhan. Ojo maneh wis pisan iki ya Tuhan. Sampai sekarang Bapak Ibu. Saya naik ke gereja iku sungkan ambil wong iku Bapak. Saya enggak ngomong gerejanya. Tapi sebelum saya mulai PD saya datangi orang itu Bapak Ibu. Pak, sorry ya Pak. Tadi saya misui Bapak. Wis gak iso ngomong apa lagi ya, wis minta maaf Bapak Ibu. Mumpung dorong ya, minta maaf. Dia akhirnya juga minta maaf sama saya. Sejak saat itu gitu loh. Akhirnya, oke Tuhan, aku belajar, aku serahkan hakku. Bapak Ibu, Paskah itu saya enggak ngerti. Hari ini Anda ngalami apa? Saya enggak ngerti Bapak Ibu. Tapi prinsipnya gini, kalau Anda mau mengalami Paskah, Tuhan yang hidup, Anda harus ambil sebuah keputusan, Anda harus berubah. Apa yang mau Anda ubah? Saya enggak ngerti. Setiap orang bisa berbeda. Mungkin hubunganmu dengan anak, mungkin dengan suami, mungkin dengan sopir, mungkin dengan pembantu, mungkin dengan pimpinan kalau yang kerja, mungkin kalau punya karyawan sama karyawannya, mungkin sama anggota paroki siapa, mungkin ambil romo, mungkin ambil apa. Nek dulu males enggak mau sembahyang, ambil satu perubahan Bapak Ibu. Oke? Ambil satu perubahan, itu baru Anda dan saya mengalami Paskah. Yesus yang bangkit, amin. Selama Anda ada perubahan, podo wae.
Anda tidak mengalami Paskah. Setuju? Nah, baik. Sekarang pertanyaan berikutnya, sangat sederhana. Saya ingin Bapak Ibu jawab. Anda percaya Yesus bangkit? Percaya? Saya pertanyaan yang sangat-sangat sederhana. Kata siapa? Ayo, saya ingin tahu. Kata siapa? Kata siapa Pak Utomo? Kata pembicara. Kata pembicara, iya Pak Utomo, betul? Katanya Romo, waduh ini katanya Romo. Ada lagi? Kata siapa? Siapa? AGK? Alkitab. Nah kalau ini saya tidak bisa menentang gitu ya, karena memang betul di Matius 28 ayat berapa ini? Ayat 6 itu ngomong begini. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Memang Alkitab ngomong bahwa Yesus bangkit Bapak Ibu. Tapi kenapa saya tanya pada Bapak Ibu, kata siapa Yesus bangkit? Kalau saya tanya sama anak-anak biak, kata siapa Yesus bangkit? Katanya guru biak, kakak pembinanya biak ya. Kalau saya tanya sama katekumen itu, kata siapa? Katanya katekis, katanya Romo, katanya guru agama, katanya si A, si B, si C, katanya Alkitab dan segala macam. Bapak Ibu, saya sangat-sangat jarang pada saat saya bertanya kata siapa Yesus bangkit, saya sangat jarang ada orang yang bilang Yesus bangkit kata saya. Berani ngomong begitu enggak? Berani ngomong gitu enggak? Kalau Anda berani ngomong, berarti harusnya seperti yang saya ngomong tadi, Anda harus ada perubahan. Tapi kalau haleluya Yesus bangkit, jari sopo, jari sopo aku gak ngerti. Kalau Anda mau ngomong kataku, mana buktinya Yesus bangkit? Kok bisa ngomong katamu? Mana buktimu? Anda tidak bisa ngomong Bapak Ibu. Sekali lagi, pelajaran ini saya dapat bukan dari saya, dari Monsinyur Kerubin yang memberikan kuliah gratis pada saat makan siang. Dia ngomong begini, mulai sekarang kalau ditanya kata siapa Yesus bangkit, jangan pernah kata lagi kata Alkitab, kata Romo. Betul Alkitab memang mengatakan seperti itu, tetapi akan jadi powerful kalau Bapak Ibu ngomong Yesus bangkit kata saya, karena saya saksinya Yesus bangkit. Loh Pak, Bapak kan tidak tahu pada waktu Yesus bangkit. Betul, pada saat itu Anda dan saya tidak ngerti, kita tidak zamannya Yesus. Tetapi bagaimana hidup Anda bisa berubah dari dulu sampai sekarang, itu membuktikan Yesus bangkit. Setuju? Kalau yang dulu suka ngomel, kalau yang dulu suka tidak tanggung jawab, kalau dulu tidak setia, kalau dulu mesoan, kalau dulu ngomelan dan segala macam, hari ini mulai jadi lebih baik, itu tanda bahwa Yesus bangkit. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Makanya tema pada pagi hari itu rise up. Rise up itu kalau boleh saya boleh enggak kalau saya bilang rise up itu yuk bangkitlah, boleh kita berbicara soal kebangkitan, boleh ya kalau saya temanya adalah rise up, saya mau ngajak yuk Bapak Ibu bangkit bukan lagi kata orang, bukan lagi kata siapa, bukan. Sekali lagi, mulai hari ini Bapak Ibu kalau engkau ditanya kata siapa Yesus bangkit, kata saya. Wis, berani? Tapi tunjukkan perubahannya dulu. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini catatan baik-baik, yang ngomong Anda dan saya berubah itu bukan diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri nanti bisa kroso-kroson. Ngerti enggak? Loh aku ini wis berubah, saya ini sudah menjadi lebih sabar, saya ini sudah lebih disiplin, saya ini begini. Terus mangono bojone ngomongnya, iku lak jaremu kok. Yang harus ngomong Anda dan saya mengalami perubahan siapa sih? Orang lain. Kalau di kantor, anak buahku saiki ciamik ya. Nek dulu datangnya telatan, sekarang 7:30 sudah sampai kantor. Bosnya ngomong, kamu baik, kamu berubah. Suaminya ngomong, bojoku tambah berubah. Istrinya ngomong, suamiku luar biasa. Anakku ngomong, orang lain yang merasakan bagaimana Anda dan saya mengalami Yesus yang bangkit, dan itu orang lain di sekitar kita yang ngomong Bapak Ibu. Amin. Sehingga bukan lagi merasa jariku, maksudnya gini,
krosok-krosok, enggak, memang buktinya ada, kita bawa pengaruh yang baik Bapak Ibu, dan kemudian kalau Anda dan saya menjadi pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitarmu, Anda dan saya bisa bersaksi, Yesus itu bangkit loh. Enggak percaya? Tanya bojoku, aku dulu gimana? Tanya anakku, aku dulu gimana? Kalau jangan sampai gini loh, maksud saya, yo gini. Pada saat ngedabrus ngomong bla 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 bla, anaknya ngomong, wah papa iki mbujuk tok di rumah ngamuk terus gitu loh. Enggak boleh Bapak Ibu, ya. Kalau Anda dan saya mengalami Yesus yang bangkit, yuk bangkit, karena setiap Anda dan saya mengalami perubahan, ya. Jadi ingat ya, nanti nek Paskah 2024 harus ada yang beda. Amin. Apa itu? Nggak tahu. Mungkin lebih setia kawan, lebih rajin ke bindoman, mungkin apapun saya nggak ngerti. Mungkin lebih rajin misa harian, mungkin lebih apa? Terserah. Saya nggak ngerti, terserah. Ambil satu perubahan, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, saya lanjutkan begini Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya sudah berani mengatakan bahwa saya lah saksinya bahwa Yesus bangkit, berarti orang itu harus ada ciri-cirinya. Setuju? Setuju? Ya, kalau Anda dan saya mau jadi, kan ada sih lagu ini, jadilah saksi Kristus. Ya apa pertamanya? Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Loh kan begitu, lagunya kan begitu, ya. Ngomong kalau kamu sudah diselamatkan, lah Bapak Ibu sudah diselamatkan belum? Sudah toh? Disuruh jadi saksi Kristus. Nah, orang jadi saksi Kristus yang ngomong, aku loh saya ngomong, berani ngomong bahwa Yesus bangkit, itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda ini setiap orang boleh beda, tidak sama, tidak apa-apa. Anda boleh punya tanda-tanda sendiri. Tadi saya cerita, saya mau sharing tanda-tanda dari saksi Kristus itu apa yang saya alami Bapak Ibu. Mungkin Anda beda, jadi ini jangan diperdebatkan, setuju ya? Anda boleh punya tanda-tanda yang berbeda, setiap orang punya pengalaman iman yang tidak sama. Kalau saya ada 4 tanda-tanda yang saya alami bagaimana saya berproses jadi saksi Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang jadi saksi Kristus yang saya alami, itu yang pertama, dia punya kasih Bapak Ibu. Pak Erwin bosan, Pak Erwin bolak-balik ngomongnya kasih tok aja. Ya memang itu ajarannya Yesus paling utama, ya ajaran hukum kasih, betul? Kalau Bapak Ibu mengatakan aku bosan Pak Erwin ngomong soal kasih dan kasih terus, gampang. Nggak mau pengen ngomong soal kasih lagi? Pulang nanti dari bindoman pergi ke lurahan, ganti KTP, agamanya gantian, wis beres, gak usah tulis Katolik Bapak Ibu, mbuh karepmu sembarang, pokoknya jok Katolik. Kalau mau jadi orang Katolik, ya memang harus punya kasih. Apa toh kasih itu? Yohanes 13:34 ngomong begini, ya saya bacakan aja, kalau bisa tampilkan, kalau enggak apa-apa, ya. Yohanes 13:34 ngomong begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu ya, aku berikan perintah baru, Erwin, kamu harus saling mengasihi. Oke? Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu, ini Yesus yang ngomong loh. Orang yang mau jadi saksi Kristus, orang yang mengalami Yesus yang bangkit, dia punya kasih. Loh Pak Erwin, saya sudah punya kasih. Betul, setiap Anda dan saya sejak terima sakramen baptis punya kasih, setuju? Karena ada roh Allah di dalam dirimu, setuju? Pertanyaan saya kembali tadi yang pertama, apa bedanya kasihmu 2018, 19, 20, 21, 22 sama 2023? Bertambah enggak? Nek dulu dibaptis punya kasih, sampai sekarang 2023 Paskah kasih nih puancet ae. Itu bukan kasih. Kasih itu selalu bertumbuh. Amin. Memuncak seperti Yesus sampai kapan? Mati. Anda dan saya kalau mengikut Kristus, kasihmu sepanjang hidupmu juga seharusnya Bapak Ibu memuncak. Yesus bilang begini, aku berikan perintah kamu harus saling mengasihi.
Perhatikan, saya tidak ngomong saling mengasihinya. Ada kata-kata sama seperti. Artinya apa? Yesus memberikan standar baru. Erwin, aku mau kamu harus saling mengasihi. Bukan cuman saling mengasihi tok. Kasihmu harus podo ambek aku. Aku mengasihi kamu, demikian pula kamu mengasihi. Bapak Ibu, Yesus mengasihi Bapak Ibu, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Mati. Anda dan saya tidak harus mati, tidak, jangan khawatir ya. Saya kalau disuruh mati ya tidak mau sekarang ya, nanti tunggu dulu, nanti aja, jangan sekarang, oke? Tapi prinsipnya gini, saya mau tanya sama Anda, sebelum saya jelaskan soal kasih lebih panjang. Saya tanya gini, Bapak kita di surga itu kaya, setuju enggak? Ayo, Bapak kita itu maha kaya, setuju enggak? Setuju ya? Semuanya apa yang ada di dunia ini yang bukan milik Bapak, Anda bisa sebutkan? Tidak ada. Semuanya punya Bapak, setuju? Bapak itu maha kaya, wis tidak usah diperdebatkan lagi, setuju? Kalau Bapak itu adalah Allah yang maha kaya, pertanyaan saya sangat sederhana, pernah bangkrut enggak? Ayo, pernah bangkrut enggak? Pernah? Sebelum saya jawab, saya punya pengalaman, cerita lagi Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, yang pasti sebelum pandemi ya, sebelum pandemi saya berempat. Jadi saya dengan teman 3 berempat, kami nyambangi orang sakit Bapak Ibu. Waktu itu kami nyambangi orang sakit ya. Pada saat kami nyambangi orang sakit, yang sakit ini anak muda, cowok, kira-kira umur 20-an, saya tidak tahu pastinya berapa, tapi yang pasti umur 20-an. Ya, anak ini masih kuliah Bapak Ibu. Dan pada saat dia sakit itu kondisinya sangat-sangat buruk, dia koma, dia tidak sadar, cuma dibantu oleh pernafasan. Kenapa kok dia sakit? Kecelakaan Bapak Ibu. Nah, pada saat saya sampai di sana, ketemu dengan papa mamanya. Papa mamanya nangis, saya terutama mamanya itu ya. Terus kemudian papanya itu sampai ngomong begini, sampai nangis Bapak Ibu, ngomong sama saya sama teman-teman saya, Pak tolong Pak, aku doano anakku ini Pak. Tolong Pak, doano Pak, aku minta tolong supaya anakku ini boleh sembuh. Terus dia ngomong, sampai nondek ngone Tuhan Pak, aku tuh lo mau memberikan separuh umurku, bahkan semuanya aku mati anakku hidup, tidak apa-apa wis. Bapak Ibu, pada saat orang itu ngomong begitu, mamane nangis saya. Pada saat ngomong begitu, saya itu melok nangis loh Bapak Ibu. 4 orang kami berempat ini, waktu berdoa, aku podo-podo nangis kabeh. Ya, karena begitu sedih dan terharunya. Terus setelah kami selesai berdoa, kami pulang Bapak Ibu. Salah seorang teman teman saya yang ikut saya yang ngajak ini, dia ngomong, Win, kamu ngerti enggak Win? Waduh, anak ini Win, dulu waktu masih sehat itu ya, waduh kurang ajari pola papa mamanya itu tukang bikin kue itu ya, tukang bikin pesanan kue itu loh ya, koyo kue mangkok, kue tok, pokoknya kira-kira begitu, pesanan bikin kue terus kemudian dititip-titip sama orang jual kue itu loh ya, kira-kira jualan begitu. Anaknya itu kurang ajar pol sama papa mamanya Bapak Ibu, waduh minta enggak dituruti, ngamuk, dikepui apa sebarang dirusak, pokoknya arahnya kurang ajar, seneng trek-trekan. Nah gara-gara trek-trekan tubrukan, kecelakaan, terus sakit. Anak ini anak yang kurang ajar, tapi perhatikan baik-baik. Terus kemudian papa ini sakit, mobilnya dijual. Padahal mobil itu mobil pickup yang digawe ngangkut jajan itu loh Bapak Ibu. Itu dijual, sepeda motor dijual, sampai terakhir rumahnya dijual. Buat apa? Bayari pengobatannya anaknya. Perhatikan, anak kurang ajar loh Bapak Ibu. Ya, sampai dia ngomong, hartaku yang terakhir ini, rumah ini loh tak kasih no. Apa aku sayang ambil anakku. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Cinta Bapa. Lihat ya, saya katakan ya. Pada saat Allah Bapa melihat orang begitu jahat, diutus satu persatu nabi gagal, nabi A gagal, nabi B gagal, betul? Betul? Terus Yesus Bapa bilang begini, wis, nek semua pekerja-pekerjaku gagal, kali ini aku kirim putraku. Oke ya, firman ngomong siapa ngerti lah, aku ngirim putraku, dia akan menghormati sama putraku. Betul tak ada firman seperti itu ya? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Terakhir kali Bapak itu ngirim yang terbaik yang dia punya Bapak Ibu.
Sama seperti papa mama tadi itu jual rumah, harta terbaik supaya anaknya sembuh. Ada lagu bilang begini, hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kaos turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Kata-kata ini loh, ya nyanyi sama mana? Loh, kok menang kabeh? Dia telah relakan segala-galanya. Perhatikan, dia telah relakan segala-galanya Bapak Ibu. Supaya Anda dan saya selamat. Dia relakan segala-galanya. Siapa itu? Yesus. Kalau Bapa relakan segala-galanya, yang terbaik yang dia beri, yang terbaik yang dia punya, dia berikan untuk Anda dan saya. Pada saat Yesus wafat, Bapa kita bangkrut. Setuju? Bapa itu mengasihi Bapak Ibu, mengasihi saya. Itu bukan cuman piro saya gotyo, ya tak kayak gotyo. Piro rumah, enggak. Yang terbaik. Semua yang terbaik gara-gara Bapak Ibu dia bangkrut. Enggak main-main loh. Ini serius Bapak Ibu. Itu cintanya. Jadi kalau Anda mau mengukur bagaimana cintanya, Anda jangan ngomong Bapak yang maha cinta, Bapak yang maha besar. Anda tahu enggak seberapa besar? Anda tahu enggak seberapa cinta, seberapa mengasihinya Bapak? Dengar baik-baik mulai hari ini, tanamkan dalam pikiranmu, gara-gara saya Bapak bangkrut. Anda bisa membuat konglomerat pemilik jarum bangkrut itu ciamik. Setuju? Nek sampai Bapak bangkrut, kebacut enggak kita ini? Oke? Tapi perhatikan, dia tetap mengasihi. Kalau dia bilang, Win, aku mau kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Artinya gini Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kau ketemu sama anakmu yang mungkin sulit diomongi, suamimu yang kasar, yang jahat, yang ngamuan, istrimu yang cerewet, karyawanmu yang goblok tidak bisa diomongi, ya mungkin ada si A, si B, si C yang begitu menyakitkan hati dan segala macam. Pertanyaannya begini, Anda bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi enggak? Bukan terus kemudian Anda bangkrut, enggak. Tapi artinya ada satu pengorbanan Bapak Ibu. Ada satu ketulusan hati untuk Anda sungguh-sungguh boleh mengasihi. Itu sebabnya tadi saya bilang, Tuhan mulai sekarang aku belajar serahkan hakku padamu. Bukan lagi hakku. Saya belajar itu. Maka saya katakan apa tanda orang yang mengalami kebangkitan Yesus? Dia punya kasih. Itu yang saya alami hari-hari ini. Tidak gampang Bapak Ibu. Megelno orang, sungguhan megelno orang. Kalau saya cerita nanti gak mari-mari, tapi Anda pasti kalau mengasihi saya dengan Pak Utomo yang tidak ada masalah, tidak ada musuhan begini, mengasihi gampang. Setuju? Pak, yuk kok mulai tak traktir, gampang. Soalnya gak mangkel. Betul? Ayo coba aku Pak Utomo ngamuan. Kalau apa traktir kok kenaan? Tidak usah, kok ayo. Tidak gampang Bapak Ibu. Setuju ya? Tapi yuk belajar. Orang yang mengalami rise up, orang yang mengalami kebangkitan Tuhan, dia punya kasih. Bukan sekedar kasih yang murahan, tapi kasih yang sama seperti dia. Saya kasih satu tips sederhana soal kasih. Saya agak panjang dikasih ya, karena ini paling dasar. Jangan pernah sekali-kali letakkan kasihmu, ini tips sederhana. Jangan pernah letakkan kasih itu pada pikiran Bapak Ibu. Berarti Anda pasti gagal. Contohnya begini. Aku bisa mengasihi dia kalau dia ngasih aku gangdau. Ya. Saya bisa mengasihi dia kalau dari dia aku bisa dapat cuan. Aku bisa mengasihi rekan bisnisku kalau barangnya dia yang aku jual, aku bisa untung banyak. Aku bisa mengasihi anakku soalnya anakku pinter. Aku bisa mengasihi suamiku soalnya suamiku baik. Aku bisa mengasihi istriku soalnya istriku itu lemah lembut. Ini pikiran Bapak Ibu. Anda bisa dapat sesuatu dari orang yang Anda kasihi. Pada saat Anda letakkan kasih Anda dalam pikiran, Anda pasti gagal.
Oke? Kenapa? Iya, nek pada saat istrimu lemah lembut, Anda bisa ngasih. Nek bawel ya apa? Masih bisa ngasih enggak? Nek ketemu dengan anakmu yang durhaka seperti anak tadi itu masih bisa mengasihi enggak? Kasih kalau taruh pikiran, gagal Bapak Ibu. Kasih kalau taruh perasaan, juga gagal. Contoh perasaan, saya happy nih sekarang, lagi seneng saya. Kenapa? Dapat cuan gede. Ya, saya barusan naik pangkat, gaji saya naik 2 kali lipat, bayaran saya gede, happy, bahagia, berbunga-bunga. Yuk nanti pulang, tak traktir kabeh. Seneng soalnya, betul? Ayo coba. Terus kemudian pandemi, bisnisnya bangkrut, kukut, mari diciak orang, mari ini itu, mari sakit dan segala macam. Terus tiba-tiba ono koncoi datang, shalom, piye kabarmu Win? Ayo pergi ke Bunda Kudus. Kok gak ngerti aku lagi sumpah ya? Ngamuk Bapak Ibu. Kenapa? Perasaannya ndak enak. Kasihnya ditaruh di perasaan. Amin. Terus yang benar bagaimana? Sama seperti firman tadi, sama seperti aku mengasihi kamu. Jangan taruh di pikiran, jangan taruh di perasaan, taruh di mana? Keputusan. Sama seperti Yesus. Coba Anda pikirkan sekali lagi ya, saya agak panjang dikasih. Apa sih yang membuat Yesus itu berhutang pada Anda dan saya sampai dia harus mati? Sebutkan satu saja kebaikan Bapak Ibu yang membuat Yesus berhutang pada Anda dan dia harus mati. Ada kebaikanmu? Satu aja, gak usah kayak situ aja ngomong. Ada? Tidak ada. Tapi dia dari awal ngomong, wis talah, apapun modelnya manusia-manusia ini, aku putuskan, aku tetap mati untuk dia. Gampang? Enggak. Gampang? Enggak. Tapi bisa. Makanya ngomong, Tuhan, tolong saya Tuhan. Bojoku iku selingkuh Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Istriku cerewet Tuhan. Gak iso mandek nek ngomong Tuhan. Tapi bagaimanapun saya mau belajar mengasihi Tuhan. Tolong saya, beri saya kemampuan. Saya percaya satu hal begini Bapak Ibu. Pada saat Anda mau praktek kebenaran firman, Tuhan pasti turun tangan. Amin. Amin ya. Nanti lihat, kan ada saja caranya Tuhan bagaimana engkau bisa praktek mengasihi. Itu poin pertama. Orang yang mengalami kebangkitan Tuhan, dia bisa mengasihi. Saya melakukan ini soalnya. Yang kedua, orang yang mengalami kebangkitan Tuhan, dia sudah diselamatkan. Dia jadi saksi Kristus. Dia tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Oke, dia tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Apa tahu batu sandungan itu Bapak Ibu? Batu sandungan itu saya tulis gini. Ini kata-kata perumpamaan atau kiasan terhadap perilaku seseorang yang merusak dan kemudian menjadi cemoohan bagi orang banyak. Ya, ini cuma batu sandungan, ini kiasan aja yang dilakukan seseorang yang tidak baik dan kemudian jadi bahan olok-olok. Saya cerita. Tadi yang dari Marinus, pernah lihat saya enggak waktu pekan suci ngapain? Enggak tahu ya? Oh ya, Bapak Ibu tak kasih tahu. Ini cerita saja, enggak usah teori yang macam-macam ya, cerita saja. Saya itu sudah beberapa kali, ini kalau enggak salah sudah ke-5 kali kayaknya, sebelum pandemi juga. Saya itu enggak tahu kenapa setiap kali, hampir enggak selalu ya, hampir sudah 5 kali ini, saya itu selalu jadi tukang parkir. Selama masa pekan suci itu mulai dari Minggu Palma sampai hari Minggu Paskah kemarin itu, saya itu jadi tukang parkir Bapak Ibu. Dengan beberapa teman-teman saya jadi tukang parkir. Dan tahukah Anda, ternyata selama pengalaman saya 5 kali lebih jadi tukang parkir, itu saya ketemu dengan begitu banyak orang-orang Katolik yang mohon maaf kalau ada tersinggung ya, mohon maaf sekali lagi termasuk yang di Zoom, munafik. Ini pengalaman. Sekali lagi ini pengalaman. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, kalau Anda mau belajar sabar, termasuk yang di Zoom, saya kasih tahu resepnya. Kalau Anda mau belajar sabar, dan kalau sudah mau tahu Anda sudah sabar atau belum, jadilah tukang parkir. Terutama pada saat misa-misa besar. Gereja Marinus itu Bapak Ibu, yang dari Marinus pasti tahu,
Itu lapangan parkirnya kurang besar apa? Gereja di tengah, dikelilingi lapangan parkir model U ini loh, betul enggak? Itu luasnya kira-kira 6.000 meter persegi, kalau total diparkir itu bisa nampung kira-kira 600 mobil. Pekan suci, terutama Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu, dan itu penuh, enggak cukup Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan, bukan cuma sekedar itu, hujan enggak nanti waktu 3 hari suci? Hujan. Nek Jumat Agung, wani siang, panasnya minta ampun. Kemis sama Sabtu itu hujanan saya itu Bapak Ibu. Wis kepleh kabeh, sak jero-jeroane kabeh kepleh kabeh, wis gak enak kabeh, wis kudu garuk, mosok kate digaruk kan ya ndak iso. Ndak enak semua. Berarti kan baik-baik pada saat mengalami seperti itu Bapak Ibu. Orang-orang yang di gereja, sorry to say kalau itu Anda. Kalau di gereja kusuk, tapi kalau di luar gereja seperti yang punya gereja. Saya kasih contoh yang barusan ini. Pada saat hujan, ya, pada saat hujan. Ini semoga ndak ada orangnya. Semoga ndak ada, ya, semoga ndak ada. Diparkir, ayo parkir maju begini. Aku ndak mau di situ, kadoan aku kena hujan. Bapak Ibu, sebetulnya kan sangat sederhana tuh. Kalau pengen dapat parkir enak, yo datang awal, setuju? Lah lek datangnya setengah jam sak durunge misa, kabeh njaluk ning ngene ngarepe gereja. Lah terus sapa sing nggone pinggir iku Bapak Ibu? Dikasih Pak, disuruh atur melok sini, maju sini, kanan kiri, ndak mau, karepe dhewe malang. Begitu turun, Pak, tolong dipindahkan nutupi mobil yang lain. Ini hujanan itu loh, selat telat begini. Lah terus iki montore sapa sing ngurus? Ditinggal geledak begitu. Bapak Ibu saya kasih tahu. Dan bukan umat loh. Ada PUK, ada asisten imam, ada yang kur. Dan 2018 ini luar biasa. 2018 ada tahu panti toh? Panti asuhan benih kasih. Waktu itu ada misa, ya misa besar. Parkir di depannya persis panti benih kasih. Itu dilarang parkir supaya nanti naik keluar enggak bottleneck. Begitu parkir di situ. Teman saya ngomong, Pak, enggak boleh parkir di sini, Pak. Wah, ngomongnya Anda tahu Bapak Ibu yang membuat saya kodok mangkel. Kamu enggak ngerti saya siapa ya? Aku ini rasul. Ngomong rasul Bapak Ibu. Aku sampai kaget. Ono rasul teko nang Marinus gitu. Saya ini rasul. Teman saya mungkin manggil saya koordinatornya. Tak parani, Pak, enggak boleh parkir di sini gini. Kamu enggak ngerti saya siapa gini bla 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 bla. Saya metukaran Bapak Ibu, serius ini pembicara iso gegeran itu. Tadi kan saya bilang, saya orangnya enggak kenean. Wong iki gak kena diatur Bapak Ibu. Saya mau gegeran di sana. Untungnya no tentara pas itu, kan memang Marinus ada tentaranya. Tentaranya datang melerai saya. Saya bilang, Pak, urusan. Begitu masuk Bapak Ibu, misa Jumat Kamis Putih, ya toh, karena ada pencucian kaki itu. Aku bilang, tonton, lihat orang itu. Rasul, ya temenan rasul Bapak Ibu. Sungguhan jadi rasul. Yang dicuci kakinya itu loh. Terus saya ngomong begini. Aku yakin, seyakin-yakinnya. Iki rasul pasti mewakili Yudas Iskariot itu. Wes gak ono maneh. Bapak Ibu sering kali yang begini-begini itu loh. Bapak Ibu saya mau katakan, ayo toh, lek jadi saksi Kristus itu jangan jadi batu sandungan. Nek nggone gereja ku mau minta sing gampang diatur gitu loh. Aduh Bapak Ibu sungguhan nelongso, sungguhan nelongso jadi tukang parkir ki nelongso Bapak Ibu. Sungguhan nelongso wis, ya. Berapa banyak sih hari-hari ini pernah dengar enggak cerita begini? Enggak wis aku nak mau ke gereja. Apa? DE itu loh. Rajin ke gereja, ngentet duit kantor korupsi begini begitu. Apa begini orang-orang Bapak Ibu sering kali orang yang model begini saya katakan dia salah. Benar ya? Dia tidak mau ke gereja, dia tidak mau melayani, dia tidak mau ke persekutuan hanya karena gara-gara lihat orang. Betul dia salah. Tetapi ingat baik-baik. Anda punya peran loh. Anda punya peran loh kalau ada satu jiwa yang hilang karena melihat bagaimana Anda dan saya bersikap. Mohon maaf sekali lagi. Berapa banyak orang-orang kita, umat-umat kita yang kecewa sama Romo. Berapa banyak yang kecewa sama Dewan Paroki. Kecewa sama pejabat-pejabat gereja. Terus tidak mau lagi ke gereja. Kenapa? Batu sandungan. Contoh sederhana. Saya cerita apa adanya.
Boleh di cross check nanti. Paling kelihatan pada saat saya bisa bilang. Padahal kalau di gereja, ya pada saat di gereja, apa Kamis Putih lah, Jumat Agung lah, Sabtu dan segala macam. Aduh, kusuknya luar biasa. Bapak Ibu firman ngomong begini, iman tanpa perbuatan apa? Bapak Ibu, Anda boleh kusuk di gereja. Setuju? Anda boleh kusuk di gereja, Anda boleh punya jam doa yang luar biasa. Tetapi pada saat Anda hidup di masyarakat, engkau tidak menunjukkan iman dari perbuatan dari imanmu. Bagi Tuhan, kamu tidak ada artinya. Amin. Mulai sekarang, kalau mau mengalami Yesus yang bangkit, jadi saksi Kristus, yuk jangan jadi batu sandungan Bapak Ibu. Nek ngomong hati-hati, nek bersikap hati-hati. Amin. Saya ini juga rodok-rodok ndak enak saja nih, sungguhan ndak enak Bapak Ibu, sungguhan ndak enak. Saya ini bukan di Surabaya tok ya. Dulu saya berpikir, lek di luar kota enak ya, di ngone Bandung enak ya, di ngone Semarang enak ya, di ngone Balikpapan enak ya, ndak ada orang kenal saya. Sopo sing ngomong Bapak Ibu? Siapa yang bilang? Justru saya juga di luar kota pun cukup banyak umat yang ngerti saya. Anda pernah tahu? Pernah lu saya diposting di Facebook. Gara-gara apa? Gara-gara di Mall, Galaxy Mall dulu, lihatin. Umat tingkahnya modelnya kok gini, gak kebacut lah. Di ngone Galaxy Mall, saya sama anak sama istri saya jalan-jalan hari Sabtu. Malam mingguan jalan-jalan di Galaxy Mall. Saya pakai celana pendek, sandal, terus sambil jalan-jalan saya makan es krim Monas AW itu loh. Ngerti ya? AW sing cum-cum, sing Monas sing dukur itu loh, warna putih ambek coklat. Saya ambek jalan-jalan ambek bojoku ambek anakku. Makan es krim Monas di Galaxy Mall. Loh ya kok ya ono sing moto iku lho, aku sampai heran Bapak Ibu. Ono sing moto, gak heran. Saya sampai iki sopo kerjaane. Dan tahu ndak? Omongannya itu ndak enak Bapak Ibu. Ngomongnya begini. Ini pembicara, ndak model pembicara. Mosok pembicara kok pakai celana pendek, jalan-jalan makan es krim. Loh, emang gak oleh pembicara makan es krim itu. Bapak Ibu saya mau katakan, loh saya enggak ngerti saya salah di mana. Saya enggak ngerti Bapak Ibu. Mungkin kalau Anda lihat enggak pantas, ya itu terserah lah. Bagi saya wong aku santai kok mosok gak oleh telon ndekan mangan es krim. Apa kudu jajasan terus mangan es krim duduk manis? Ya kan ya enggak. Saya juga pengen jadi apa adanya. Loh sering kali orang-orang begitu kepo, jadi batu sandungan. Akhirnya mulai sekarang Bapak Ibu Anda tahu. Sekarang ini saya ke Galaxy Mall, rumah saya kan timur, pasti akeh wong arah timur yang kenal saya. Saya enggak berani makan es krim sekarang. Sungguhan. Pernah difoto, enggak tahu saya yang foto siapa, mau moro disebar sampai di Facebook, lu gak gendeng Bapak Ibu. Ki wong-wong iki anjir kebacut iki. Wis ya. Poin nomor 3 Bapak Ibu ya. Orang yang mengalami Yesus yang bangkit. Ciri nomor 3 yang saya alami, dia tidak lagi terikat oleh dosa. Amin. Perhatikan. Hidup dalam dosa dengan jatuh dalam dosa sama enggak? Ayo, hidup dalam dosa dengan jatuh dalam dosa sama enggak? Enggak sama. Oke? Anda dan saya ini kalau jatuh dalam dosa itu biasa. Nek justru enggak pernah jatuh dalam dosa, berarti tak panggil santo, tak panggil santa, Santa Mega, Santo Utomo, kan begitu. Selama Anda dan saya hidup itu bisa jatuh dalam dosa, bisa kepleset. Saya pun juga bolak-balik jatuh dalam dosa. Bolak-balik Bapak Ibu. Anda pikir saya khotbah ini tidak jatuh dalam dosa tak? Jatuh dalam dosa. Percaya Anda pada saat di sini pun saya bisa jatuh dalam dosa. Ini loh pada saat Bu Mega, ku yakin kau hadir di sini. Pada saat penyembahan tadi, pada saat penyembahan loh Bapak Ibu, pikiranku so melayang, kok iki mulai ndek kene iki cedek mangan opo sing enak ya Bapak Ibu. Jatuh dalam dosa enggak? Jatuh dalam dosa. Saya pun pembicara bisa jatuh dalam dosa. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Allah kita Allah yang Maha Kasih, setuju? Selama Anda dan saya mengaku dosa, minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Yang jadi persoalan besar kalau Anda dan saya hidup dalam dosa.
wis ngerti salah, wis ngerti itu dosa, dibiar-biarno terus. Ndak apa-apa. Nanti kan ada bisa sakramen tobat. Ndak apa-apa, toh ada sakramen tobat. Ndak apa-apa, toh ada sakramen tobat. Kan seringkali orang Katolik berlindungnya kan begitu. Mari berdosa, mari bertobat, berbuat dosa lagi. Bertobat, berbuat dosa. Ndak apa-apa selama Anda jatuh dalam dosa, ndak apa-apa. Sekali lagi, yang jadi persoalan besar, hidup dalam dosa. Wes ngerti salah, sudah tahu salah, tapi begitu banyak alasan. Contoh, korupsi. Contoh ya, contoh sederhana. Ojo korupsi ta. Tapi aku ndak korupsi ndak cukup. Ndak apa-apa titik ton. Wong itu aku cuma ngambilnya gak akeh. Sehari mek cepek jeng kok ndak apa-apa, gak kacek, ndak pengaruh ambil perusahaan. Tapi itu dosa. Iya, memang betul aku tahu dosa, tapi terus aku ndak ngambil ya apa, nanti aku bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar. Banyak alasan, setuju? Banyak ndak orang yang begitu? Banyak orang bebal. Sudah tahu berdosa, tapi tetap dilakoni. Ini juga sering saya bawakan. Anda mungkin pernah dengar, tapi tidak apa-apa, tak ulangi lagi. Orang yang hidup dalam dosa adalah orang bebal. Ngerti tidak bedanya bebal sama bodoh? Tidak tahu? Tak kasih tahu. Bodoh itu gini Bapak Ibu. Ada sinyo-sinyo umur 4 tahun. Nyo, ini yo. Om mau tanya nyo. 1 tambah 1 berapa nyo? 3 om. Ya, 3. Terus salahnya bukan 3, 1 tambah 1 itu 2. Tak ajari Bapak Ibu. Ini loh, 1 loh 2. Oh ya, terima kasih ya Om ya. Terima kasih. Ini bodoh. Setuju? Ndak bisa, ndak ngerti, diajari jadi ngerti dan mau diajar. Ndak suwe 5 menit lagi datang lagi sinyo yang lain. Nyo sini nyo. Susu mau tanya, Om mau tanya nyo. 1 tambah 1 berapa nyo? 5 Om. Tambah ngawur mana? Si 3 ngomong 5 ya. Berapa 1 tambah 1? 5 om gitu. Tambah buanter ngomongnya. Keliru nyo. 1 tambah 1 bukan 5. 2 tak ajari. Ngomong begini Bapak Ibu. Nek aku mau 5, lu mau apa om? Ini bebal. Orang hidup dalam dosa ya modelnya begini. Ayo ta, ojo ngamukan. Ambil buurane ojo ngamuk, ojo mesu-mesu apalagi sampai main tangan, ndak boleh begitu-begitu. Lu ya, ndak ngerti ya, begini bapak diomongi baik-baik Bapak Ibu. Oh, no aya alasane ya padha mbek sinyo tadi itu. 1 tambah 1 berapa? 5. Lek aku mau begini lu mau apa? Wis kan obati Bapak Ibu. Ya, ndak ada obati. Orang lek saksi Kristus mengalami Yesus yang bangkit, dia ndak hidup dalam dosa. Nek ditegur sama orang, dikasih tahu sama orang, meskipun kadang-kadang teguran orang itu menyakitkan hati, yo diterima, wong ajene keliru, betul? Lah Bapak Ibu pikir waktu saya dimisui, eling iku maneh. Yang misui orang sing ndek ngene PD, ndek ngene barat itu, apa saya ndak izin itu? Apa saya ndak izin itu? Ya malu Bapak Ibu. Lah ya apa ngomong ndek kene ambek wong sing dipisui kuwi. Izin loh, tapi ya wes aja keliru mau bagaimana? Ya wes saya minta maaf, saya minta ampun. Sampai hari ini ketemu ambek DE, aku seeling ya DE guyu, aku ya guyu Bapak Ibu. Gitu ya. Ya sudah, kadang-kadang menyakitkan hati, tapi ya ndak apa-apa gitu loh. Namanya manusia sekali lagi tidak hidup dalam dosa. Nek saya hidup dalam dosa, begitu saya ketemu orang ini saya tidak minta ampun sama dia. Oh iki ketemu wong iki ndek kene, wis tak antemi ndek kene. Kan gitu jadine, ndak bisa Bapak Ibu. Orang saksi Kristus, ingat ya, dia tidak hidup dalam dosa. Amin. Dia tidak lagi terikat dalam dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 ngomong begini. Firman Tuhan ngomong begini. Jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau sudah tahu berdosa, gereja punya sakramen tobat yang luar biasa. Pernah dipakai enggak? Kapan? Setahun 2 kali. Betul? Setahun 2 kali. Kapan? Advent sama Prapaskah. Orang Katolik itu kalau setahun 2 kali mengaku dosa,
itu bangganya luar biasa ya. Bangganya luar biasa, merasa oh aku itu hebat rek. Setahun 2 kali loh aku pengakuan dosa, setahun 2 kali loh pengakuan dosa. Advent dan Prapaskah. Prapaskah itu April, Maret, April ya, betul ya? Advent kapan? Desember. April pengakuan dosa, Desember pengakuan dosa. Pertanyaan saya sederhana, nek mati ini Agustus ya apa? Sederhana dong. Agustus pergi Desember ya si adoh. Agustus dari April ya adoh. Mulai sekarang, yuk orang yang menjadi saksi Kristus, dia tidak lagi terikat oleh dosa ya. Kalau tahu salah, tahu berdosa, tahu keliru, yuk cepat-cepat minta ampun. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, orang yang jadi saksi Kristus itu hidupnya tidak lagi diperkuasai oleh ketakutan. Ya, orang yang jadi saksi Kristus dia tidak lagi hidup dalam ketakutan. Firman di 2 Timotius 1 ayat 7 bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, 2 Tim 1 ayat 7, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu firman-nya. Ya, dibaca sendiri. Bapak Ibu, Anda sudah terima Roh Kudus? Sudah? Orang yang sudah terima Roh Kudus mengalami Yesus yang bangkit, dia tidak takut terhadap apapun. Siapa yang berdiam setan? Berani? Oke. Apapun Bapak Ibu, tidak usah takut. Yesus bangkit, Roh Kudus ada di dalam hidup setiap Anda dan saya, tidak usah takut. Seringkali orang Katolik itu Bapak Ibu, ya, takutnya berlebihan. Saya tanya, sering khawatir enggak? Sering khawatir enggak? Apa tuh bedanya khawatir sama iman? Ada yang tahu bedanya khawatir sama iman? Beda dan persamaannya? Kebalikannya, iya memang. Tapi ada persamaannya loh. Ada persamaannya. Nah, itu. Khawatir sama takut itu. Khawatir sama iman itu, beriman sama khawatir, itu sama-sama belum terjadi. Setuju? Beriman sudah terjadi belum? Belum. Di Ibrani 11 ayat 1 ngomong iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sudah kita harapkan sudah terjadi belum? Belum. Anda dan saya nanti mati masuk surga. Itu iman apa bukan? Wis mati durung? Durung. Cok saiki tapi kok krepoti wong akeh engko ae ya. Bapak Ibu, iman itu sama khawatir belum terjadi. Sama-sama belum terjadi. Tetapi ada perbedaan besar. Orang yang beriman, dia hidup percaya dengan janji-janji Tuhan. Amin. Tetapi kalau orang khawatir, orang takut, dia hidup karena mengandalkan dirinya sendiri. Dia hidup membangun hidupnya atas dasar situasi dan kondisinya saat ini. Aku gak bisa bayar uang sekolah anakku rek. Besok saya tanggal piro? Kan tanggal 12. Harus wae ini bayar uang sekolah. Aku gak punya uang. Gimana ini? Bingung kanan kiri, bingung kiri. Kenapa? Situasi dan kondisinya hari ini gak punya uang. Setuju? Besok ulangan, besok ujian. Situasi dan kondisinya saya belum belajar. Itu situasi dan kondisi. Takut. Tapi orang beriman, besok bayar uang sekolah, tapi aku tidak punya uang. Tapi hidupku bukan dibangun di atas dasar ketakutan, bukan dibangun di atas dasar situasi dan kondisi, tapi hidupku dibangun di atas dasar iman dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi gimana? Ya wis. Lalu siapa? Ya gak apa-apa, jarno wis gak ngerti apa jaringku. Itu orang beriman. Apa jaringku tapi bukan kemudian turu kipas-kipas. Enggak ya, saya tidak mengatakan begitu. Apa jaringku? Kerja. Nggak tahu ya apa caranya, wis kerja. Wis mboyo apa caranya, beraktivitas lah. Nanti kan ketemu jalannya sendiri. Masa-masa pandemi membuat saya belajar banyak hal ini Bapak Ibu. Masa-masa pandemi membuat saya belajar ndak karu-karuan soal beginian, soal ketakutan. Saya pun juga takut. Saya pun juga khawatir. Uang sekolah, uang kuliah. Anak saya itu kan masuk kuliah tahun 2020 ini, semester 1. Ya, bayar uang semester itu enggak bisa saya. Enggak ada uang untuk bayar uang kuliah semester anak saya itu enggak bisa. Satu-satu kan bayar kan per semester itu. Itu saya sampai nunggak 2 semester. Mau masuk semester ketiga, ini enggak 2 semester pertama enggak dibayar, 1 dan 2 enggak dibayar, semester 3 dia enggak bisa kuliah.
Terus gimana? Apakah saya takut? Iya, takut saya. Saya takut secara kedagingan, saya takut. Tapi begitu pada saat saya takut, itu yang membuat saya belajar. Pada saat tadi saya bilang toh, saya mulai belajar untuk berdoa rosario. Oke? Pada saat saya berdoa rosario, saya mulai tenang Bapak Ibu. Wis engko pasti ono. Wis nanti pasti ada cara. Wis nanti pasti ada jalan dan segala macam. Saya mulai belajar hari demi hari sampai hari ini. Saya belajar sebelum saya hari ini bawa firman pun saya juga berdoa rosario kok. Saya setiap hari belajar untuk berdoa rosario Bapak Ibu. Setiap hari. Itu membantu saya mengatasi setiap ketakutan-ketakutan saya. Saya baca firman, saya berdoa, saya percaya saya punya Allah yang hidup. Amin. Orang yang rise up, orang yang mengalami Yesus yang bangkit, dia tidak lagi hidup dalam ketakutan. Amin. Bapak Ibu, itu 4 tanda, 4 ciri bagaimana saya menghidupinya. Saya tidak tahu, mungkin Anda punya ciri-ciri sendiri, punya tanda-tanda sendiri, saya tidak tahu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena itu pengalaman iman. Amin. Tetapi Bapak Ibu, yuk ingat ya, pesannya Monsinyur tadi, ingat ya, Paskah tahun depan harus ada yang berubah. Amin. Ojo podo terus, minta sama Tuhan, Tuhan opo ya yang tak rubah hari ini Tuhan. Lakukan Bapak Ibu. Ada nanti tahun depan, Tuhan terima kasih Tuhan, aku menang loh. Pekoro cerewet-cerewet itu aku sekarang menang loh Tuhan. Sekarang ganti yang lain. Apa? Saya tidak tahu Bapak Ibu. Ya, yuk Pak Utomo sama Bu Mega sama Ibu Jan. Saya mengajak Anda nyanyikan lagi tadi. Nyanyikan lagi yang tadi itu. Lagu judulnya apa? Gak ngerti judulnya aku. Kemenangan terjadi di sini. Nah, kemenangan terjadi di sini ya. Kita percaya Yesus sudah bangkit. Saya mengajak Anda. Kita langsung mulai referen aja ya. Yuk bangkit berdiri yuk. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi dengan iman, ku yakin kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tuhan terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih terlebih-lebih untuk cinta-Mu yang begitu besar. Kau mati bagi kami, Kau menebus dosa kami, Kau berikan segala-galanya yang terbaik yang Kau punya untuk kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk cinta-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Kini Kau telah bangkit, Kau telah menang atas maut, Kau menang atas segala-galanya. Kini saatnya Tuhan kami jadi saksi Kristus. Kami boleh ceritakan Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang menang melalui sikap hidup kami. Kami mau jadi saksi-Mu Tuhan. Kami mau hidup penuh kasih. Kami tidak lagi mau jadi batu sandungan bagi orang lain. Kami mau sungguh-sungguh bersyukur, tidak lagi hidup dalam ketakutan-ketakutan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rasakan Tuhan kuasa yang tak teratas. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Dengan iman kita mengatakan ku yakin, kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi
kesembuhan boleh terjadi atas kita. jadi Kelepasan, terjadi di sini. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mohon sabar sebentar ya, kita dengarkan pengumuman. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak John Erwin yang begitu selalu bersemangat. Semoga kita semua selalu bangkit bersama Kristus, mengalami Paskah setiap hari, bukan hanya Waya Paskah, untuk mengalahkan kelemahan kita masing-masing. Hari ini saya akan membawakan pengumuman. Pindoman akan libur 2 minggu, yaitu tanggal 18 dan 25 April, libur Hari Raya Idul Fitri. Dan Pindoman akan Deverbum besok lusa hari Kamis akan diadakan pada tanggal 13 April yang dibawakan oleh Bapak Dr. Paskalis Edwin Inyoman Paska dengan tema Matius 1, Khotbah di Bukit. Bunda Kudus memiliki paduan suara yang mengadakan latihan setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 dan 12 siang. Bapak Ibu mungkin yang di Zoom atau yang hadir di sini kiranya berkenan untuk bergabung dengan paduan suara Bunda Kudus ini, bisa menghubungi Ibu Lili Mokhtar dengan nomor yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin memerlukan pelayanan kur dari Bunda Kudus, bisa juga menghubungi Ibu Lili. Catholic Center akan mengadakan misa Jumat pertama pada tanggal 5 Mei pukul 12 siang, yang dimana petugas liturgi dari tim kami Bunda Kudus. Bunda Kudus memiliki berbagai media sosial yaitu YouTube, Facebook, Instagram, dan Telegram dengan nama Bunda Kudus, dan rekaman khotbah hari ini ada di YouTube Bunda Kudus. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk membantu kegiatan Bunda Kudus ini, mungkin bisa memberikan persembahan kasihnya melalui rekening BCA dengan nomor 464567567 atas nama Erni Setiawan atau Setiawati Mulyo. Perayaan Ekaristi di Catholic Center diadakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 12 siang di Jalan Bengawan nomor 3. Pindoman libur 2 minggu dan kita akan aktif kembali ya pada tanggal 2 Mei seperti biasa pukul 10 di Catholic Center yang diadakan secara hybrid. Dan kita akan belajar bersama dengan Bapak Martinus Heriawan dengan tema apa arti kebangkitan badan Yesus. Bunda Kudus juga menyediakan barang-barang rohani yang indah-indah yang nanti tertera di layar, yang dimana ini merupakan titipan daripada Romo Robi Bowor, yang dimana seluruh hasil penjualannya akan didonasikan untuk pelayanan beliau yang ada di Holy Land. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik Ibu Bapak, mari saat ini kita sudah di penghujung daripada pindoman ini. Kita mau tutup dengan kita kembali datang pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Bapak, kami sungguh mengucap syukur atas kebersamaan kami pada pagi hingga siang hari ini, di mana Engkau sendiri yang telah mencurahkan kasih-Mu buat setiap kami. Engkau membukakan mata hati kami untuk kami boleh semakin mengenal apa arti Paskah bagi kami. Biarlah kami boleh semakin dibentuk, kami boleh semakin bisa menghidupi
arti Paskah bagi kehidupan kami masing-masing. Kami mau sungguh bangkit bersama dengan Engkau. Kami mau tinggalkan segala cara kehidupan kami yang lama, dosa-dosa, tetapi kami mau hidup hanya untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk pelayanan daripada komunitas Bunda Kudus yang boleh melayani pindoman pada pagi hingga siang hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus melimpahkan rahmat yang mereka butuhkan di dalam segala pelayanan mereka, sehingga komunitas Bunda Kudus ini boleh semakin memancarkan wajah kasih-Mu. Terima kasih juga untuk pembicara pada siang hari ini, Bapak John Erwin. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati, Tuhan sendiri yang mencurahkan rahmat, sehingga beliau sungguh-sungguh boleh dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus di dalam pelayanan-pelayanan beliau, di dalam kehidupan keluarga beliau. Sungguh-sungguh boleh memancarkan kasih daripada Engkau, dan melalui pelayanannya boleh membawa banyak jiwa dimenangkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyudahi pindoman ini, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Lindungi setiap kami, berkati Tuhan, dan jagai kami supaya kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Dan biarlah kasih-Mu boleh terus tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh membagikannya kepada orang-orang yang kami jumpai, khususnya bagi keluarga-keluarga kami di rumah. Terima kasih, kami menaikkan segala puji, segala syukur kami ini hanya kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Tuhan turun atas kita, atas keluarga kita, atas orang-orang yang kita doakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sampai ketemu lagi juga teman-teman yang ada di Zoom ya. Sampai jumpa kembali, dan kita sungguh-sungguh mau bangkit bersama dengan Tuhan. Kita tinggalkan kehidupan kita yang lama. Yes. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Sebab Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ya, sekali lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita semua. Ciao.